Nah ini kalian ini ya tidak sadar sudah begitu berat kalian dihukum Tuhan. Produksi kalian ini berapa puluh miliar habis. Itulah makanya jangan zolim. Nah sekarang kejadian semua kan, ya sudah. Abang tuh seorang yang penuh kejutan. Awal membela Laura waktu itu, Ya. Fadel waktu itu dengan Ya. penuh semangat, terus Ya. tiba-tiba abang seperti seolah-olah mau mencabut. Bukan seolah-olah malah ya, malah mau mencabut laporan bang. Ya itu tadi. Kenapa, Bang? Dan itu yang buat saya marah. Layak dong, gara-gara bantu dia, saya ribut dengan NM. Ya. Kemudian dia sekarang enak-enakan begitu ya, seolah-olah lupa buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kira-kira begitu. Buah jatuh Orangnya mungkin sepohon-pohonnya. berubah gitu, jatuh dengan pohon-pohonnya sekalian gitu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Puasa hari ini? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, hari ini tepat di tanggal 24 Maret. Iya, Ya bang ya. iya. Tadi sebelum kita mulai syuting sore ini saya sempat lihat beberapa video di cumi-cumi.com juga. Iya, betul. Abang ada di Polres Jakarta Selatan. Iya, Makasih sudah mau mampir. baik, terima kasih. Sama-sama. Kepentingan apa lagi bang tadi di Polres? Karena saya membuat beberapa catatan, salah satunya apa? Mengecek ya, mengupdate Iya. laporan atas Betul. gimana bang? Ya saya tidak mau ya laporan yang sudah saya laporkan itu tidak berjalan sesuai dengan kondisinya. Nah saya masih bisa memahami kalau misalnya kemarin Nikita Mirzani itu saya laporkan dugaan penganiayaan terjadinya di kantor polisi di Ya, Polres betul. Metro Jaksel. Betul. Dan darah itu masih mengalir di depan Kasat Reskrim AKBP Rian dan diketahui oleh Kanit juga penyidik. Nah, ketika dia dipanggil sebelum dia ditahan, Nikita Mirzani ini 2 kali dipanggil dia tidak datang. Saya masih memahami itu kalau dia tidak datang. Dia tidak datang karena di dalam kali bang? Bukan, Oh, bukan. sebelum dia ditahan. Oh sebelum tahan ya? Sebelum Oke. ditahan. Tidak datang. Penyidik info ke saya karena saya update selalu, saya selalu tanya progresnya. Saya masih maklumi, sekali, 2 kali juga tidak datang. Nah, kalau seseorang dipanggil 2 kali interview, klarifikasi, artinya dia menghilangkan hak dia. Siogianya itu digelar naik sidik. Kan gitu ya. Apalagi ini fakta. Nah, tapi saya masih maklum. Karena setelah 2 kali, mau dipanggil yang ketiga, dia ditahan. Oke. Nah, dia ditahan, lalu kemudian saya tanya lagi penyidik. Saya bilang gimana tuh? Nama penyidiknya Imam Ghazali, Igol ya di Resmob. Yang kaditnya Resmob ini terlibat kemarin tuh Zakaria itu yang sekarang di PTDH. Betul. Begitu juga dengan Kasubditnya kan, dengan kadit PPA-nya juga. 2 kasatnya, 1 Bintorop berhenti. Betul. Yang Gogo kena 8 tahun, Aduh, tidak dapat oke. promosi. Nah, jadi saya betul-betul mengawasi, ya, saya harus pantau, belajar dari 2 kasus ini. Apalagi waktu itu Kapolresnya Kombes Pol AD Rahmat itu juga disebut-sebut. Bahkan saya langsung berkomunikasi dengan beliau mengatakan bahwa dia tidak terlibat dan saya justru melakukan pembelaan Oke. terhadap institusi Polri ya, termasuk Kombes AD Rahmat karena berdasarkan keterangan dia bahwa dia tidak menerima uang itu. Meskipun ada di situ diupayakan untuk membawa uang 400 juta dan dia tolak. Dan saya sampaikan, banyak oknum polisi yang bermasalah, yang jahat, tapi banyak juga yang baik. Betul. Nah, tetapi untuk Polresta Jakarta Selatan ini harus mendapat perhatian menurut saya oleh Kapolda Metro, ya, oleh Irwasum Mabes Polri, oleh Kabar Reskrim karena penanganan Reskrim di sana, oleh Propam, Kadif Propam, oleh Kapolri langsung dan Wakapolri. Kenapa? Karena di sini banyak saya lihat dugaan-dugaan yang sampai menyebut bahwa seseorang tuh kalau dilapor sana misalnya NM, oh itu dia itu nggak bisa disentuh gitu. Makanya kita dorong sama-sama dan akhirnya ditahan. Sampai ada bahasa mengatakan, oh jangan-jangan dia ya ibarat bangunan diduga udah seperti SHM gitu. Sertifikat hak milik. Sampai saya bilang, Selatan tuh rumahnya saya dia itu, bilang Bang, ya? tidak, saya bilang tidak. Dan kita akan buktikan. Nah jadi saya tadi di sana memang agak jengkel, kepada penyidik. Saya telepon, dia bilang, Bang, iya saya akan info ke pimpinan. Loh kok lama banget kamu info pimpinan? Kan kamu kemarin udah pergi ke Tahti, sudah datang memeriksa NM, Nikita dan Nikita tidak bersedia. Oke. Ya kalau dia
dipanggil 2 kali dalam keadaan dia belum ditahan, tidak datang, sudah saya okekan. Diperiksa kemarin dia tidak mau, artinya tidak perlu lapor pimpinan terlalu lama. Langsung saja gelar naik sidik. Nah kalau ini sempat tidak digelar-gelar juga, ya artinya mereka cari masalah sama saya dan saya akan sikat. Saya akan sikat, nggak ada urusan. Ya, makanya saya tadi dengan tegas mengatakan bahwa kalau sementara di handphone saya ini ada percakapan saya dengan Kapolres. Ya. Jadi chattingan saya ke dia jelas. Dan dia jawab. Berarti Kapolresnya juga sudah memberi atensi langsung. Sudah. Karena memang ini bukan atensi sembarang gitu aja. Iya. Enggak, nih. Iya bang, iya bang. Oke, Rasman bersikeras laporannya terhadap Nikita Mirzani tetap berlanjut. Oke. Ini saya kirim ke dia 15 Maret ya. Ya. Kemudian ini 15 Maret itu juga saya bilang nih sudah terlalu lama LP saya Pak Kapolres. Terus beliau jawab, saya bilang saya masih bicara baik-baik nih ke media, tolong di-push agar jangan segera naik sidik karena BB lengkap. Diatensi bang, diatensi melulu. Nah saya curiga ya, jangan-jangan Kapolres ini nggak didengar ini sama kasatnya. Karena 2 kasatnya bermasalah sebelum dengan yang sekarang. Yang sekarang ini juga saya lihat gitu. Ada apa ini gitu? Apa kasatnya tidak mau mendengar Kapolres? Apa kasatnya juga tidak didengar oleh Kanit? Apa Kanitnya tidak didengar, apakah Kanitnya tidak didengar oleh Kasubnit? Kasubnitnya tidak didengar oleh penyidik? Saya kira ini harus diseriusi. Lantas saya tidak segan-segan ya mengambil tindakan profesional yang terukur, bahkan membawa masalah ini ke Mabes Polri, ke Propam, juga ke Kompolnas. Saya baru dapat surat hari ini 2 dari Kompolnas mengatensi kasus yang saya laporkan. Saya minta kasus ini segera karena kejadian ini ada di Polres. Yeah. Dan saya sangat marah terhadap hal ini. Iya, walaupun ancaman hukumannya tidak dalam kategori penganiayaan berat, tapi ada darah dan sobek. Ya, dan ada hasil visumnya gitu. Ya, dan itu clear sekali bang, tempatnya di mana, di kantor polisi loh itu. Iya. Semua ada, visum ada. Terus apa hasil dari kunjungan abang hari ini? Iya, dia mengatakan, bang, oke bang, saya akan segerakan minggu ini, oke? Saya akan sampaikan ke media. Saya masih ngomong baik-baik ini saya bilang. Ya, jadi kita tunggu. Kalau tidak juga ya sudah. Saya akan bereaksi. Minggu ini berarti sebelum Lebaran lah. Abang cuma punya waktu 5 hari untuk saya awal ketat kasus menunggu ini. Itu. Saya akan lihat perkembangannya gitu. Nggak ada yang jago di mata hukum. Ya, nggak ada yang jago di mata hukum dan nggak ada yang hebat. Jangan buat saya yang selama ini sangat kooperatif, sangat baik, melapor saya datang, saya disuruh visum saya ikuti, saya datang baik-baik, dan jangan dikira Rasman sekarang sudah tenang kalau bicara ke media karena dia sudah dibekukan basnya. No. Bagi saya pembekuan bas itu enggak penting dalam pikiran saya itu. Karena dasarnya juga tidak kuat dan saya punya cara untuk melakukan perlawanan di situ. Dan saya dengan majelis hakim juga sudah baik-baik saja. Kita manusia. Ya kita saling memaafkan. Ya sudah kalau mereka laporkan di Mabes, sudah. Kita sudah diperiksa dan kita layani dan kita hadapi dengan baik. Yang penting jangan ada pemaksaan. Betul. Ya kalau tidak ada unsur, jangan dipaksakan laporan PN Jakarta Utara ke kami. Betul. Tapi kalau ada unsur ya buktikan dengan unsur, kami punya pembuktian. Betul. Tapi di kasus Nikita Mirzani harus segera jalan. Tidak ada ampun, tidak ada toleransi di kasus ini. Itu penegasan saya. Saya minta Pak Kapolres, ya tolong didengar ini yang saya sampaikan ini. Kalau tidak, jangan nanti kalian anggap saya kok Bang Rasman begini. Iya. Kok Bang Rasman keras begini. Lagi. Nanti dibilang keras lagi. Iya. Saya bersuara keras agar diatensi oleh Mahkamah Agung. Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kompolnas sudah. Sekarang, masa mereka tidak belajar dari 2 kasat sebelumnya? Iya. Ya, teman kita semua, klien saya juga temannya. Ya tapi teman-teman, janganlah teman makan teman. Betul. Jangan jeruk makan jeruk, bos. Ya maksud saya jangan antara kita berkawan tapi yang kita laporkan nggak jalan-jalan. Betul. Nggak bisa. Jadi bagi saya, ya jangan sampai saya bereaksi keras di kasus ini. Karena itu fakta. Nah itu, laporan yang kedua tadi saya datang ke sana, saya informasikan,
dalam rangka mengadakan pertemuan dengan penyidik terkait dengan laporan saya terhadap Nikita Mirzani juga undang-undang IT, undang-undang transaksi elektronik. Saya menyesuaikan pasal-pasalnya. Penyesuaian pasal ya Bang? Ya, karena pasalnya itu Ya, 27A. pasal 27 ayat 3 itu dan pasal 45 ayat 3 itu sudah tidak berlaku lagi. Betul. Berdasarkan perubahan Betul. ya untuk undang-undang ITE yaitu Pak nomor 1 tahun 2024. Disesuaikan pasalnya jadi pasal 27A junto pasal 45 ayat 4. Undang-undang IT nomor 1 tahun 2024. Ancaman hukumannya memang lebih ringan 2 tahun, dari tadinya 4 tahun menjadi 2 tahun, ancaman dendanya 400 juta. Bagi saya ini bukan persoalan lama atau tidaknya seseorang dalam penjara, tapi perbuatannya itu harus menerima konsekuensi. Ya. Dan harus menjadi efek jerah bagi dia. Jadi kalau orang bertanya, Bang Rasman kemarin maafkan, saya memaafkan dari sisi yang mana? Saya memaafkan perbuatannya. Tapi efek dari perbuatan itu kemana-mana, anak istri saya terganggu. Ya anak istri saya tidak mau. Ya saya tetap akan jalan. Jadi bagi saya yang penting NM ya harus menerima konsekuensi dari perbuatan dia. Betul. Begitu. Dan jangan sampai jadi presiden buruk Bang ya. Karena orang akan melihat di depan mata ini jelas-jelas kan. Oh iya. Itu dan undang-undang IT ini dia maki-maki saya, dia hina-hina saya. Bilang saya kura-kura ninja, pun yang ini banyak yang menghina saya. Nah, adapun tadi yang ketiga kedatangan saya dalam rangka berkomunikasi dengan penyidik tentang adanya keinginan dari ayahnya Fadel, Pak Umar Bajide untuk mencabut laporan dia terhadap Nikita Mirzani. Saya juga mau tanya. Itu sah-sah saja. Bang Rasman kan, saya di wawancara kita sebelumnya, Abang tuh seorang yang penuh kejutan. Awal membela Laura waktu itu, Fadel waktu itu dengan penuh semangat, terus tiba-tiba Abang seperti plot twist nih, set berbalik seolah-olah mau mencabut, bukan seolah-olah malah ya, malah mau mencabut laporan Bang ya. Ya, itu tadi. Kenapa, Bang? Dan itu yang buat saya marah. Marah tidak dikomunikasikan ke kita. Oke. Walaupun itu bisa jadi spontanitas. Ya. Ketika mereka membezuk Fadel, kemudian diwawancara oleh media, lalu kemudian Bintang, Martin, kakaknya Fadel dengan ibunya mengatakan ingin baik-baik saja, terus dipancing oleh media, apa ingin berdamai? Iya. Nah, kata-kata itu spontan diinfo media ke saya. Lalu saya chatting WA si Martin, karena Martin yang komunikasi ke kita. Nah, saya tanya, ini benar pernyataan ini? Dia bilang, ya Om, kita lagi udah komunikasi sama keluarga, kita ingin cabut. Ya kalau cabut, ya cabut, tapi nggak ada urusan dengan perdamaian. Kalau perdamaian itu, dia tidak satu pihak. Perdamaian itu 2 pihak. Kesepakatan. Nah, jadi kalau mereka cabut, apakah Nikita Mirzani mencabut laporan terhadap Fadel dan Martin? Karena Martin juga terlapor. Dia itu dugaan pengancaman. Ya kalau sepanjang itu tidak dicabut, artinya ya sama dengan sama dengan ya bunuh diri. Nggak ada untungnya juga. Menyerahkan diri gitu. Menyerahkan diri menurut saya, kecuali tadi Fadel, misalnya laporan NM terhadap Fadel itu dicabut. Atau ya bersih maafan, mungkin nanti di persidangan NM mengatakan bahwa ya tolong yang mulia majelis beri keringanan, saya juga sebetulnya sudah memaafkan. Tapi kalau mau jujur-jujuran, kalau NM mencabut LP-nya terhadap Fadel masih bisa sebelum P21. Masih bisa. Karena sekarang belum lengkap berkasnya. Kalau dicabutnya ya selesai. Nah, kemudian buat saya jengkel itu dengan tim, mereka selama ini keras. Pak Umar ini kalau bicara itu sepertinya mau menerkam si NM. Apalagi Martin. Bintang, Fadel sendiri gagah-gagahan itu. Nah, sekarang terbuka ruang untuk melaporkan Loli. Adopsi, ancaman hukumannya 4 tahun. Nggak dilakukan itu. Padahal mereka dulu di awal bilang kita akan kejar, kita akan ini, kita akan ini. Ada apa? Nah, maka saya katakan, siapapun yang bermain-main di kantor hukum saya, pasti jangankan nanti yang terlapor melapor, kami juga melaporkan. Maka di kantor saya itu, bagi orang-orang yang saya anggap punya kasus dan kepribadian yang ya akan merepotkan, ya saya buat surat kuasa dengan tanda tangan, dan kalau yang saya lihat urgen betul itu saya buat jempol, cap jempol.
Jadi Fadel tuh pakai cap jempol. Karena Supaya abang ada sudah melihatnya pengakuan. urgent Saya tidak sekali. mau lagi, ada juga klien saya yang profesional, Iya. beliau ini misalnya bentar lagi akan diinterview Pak David Raharja, itu cukup dengan tanda tangan. Karena kita ada barang bukti semua video kan. Betul. Saya kira itu. Jadi itulah tadi kedatangan saya ditambah satu lagi. Saya melaporkan akun TikTok di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Arnan Buyung Lubis _3, kemudian Hadi, kemudian Ernida SAG. Seorang Hadi itu adalah lawyer di Padang Sidimpuan, Ernida SAG itu adalah salah satu lurah di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tamalus Selatan, Sumatera Utara. Ketiga orang ini saya duga memfitnah saya melalui media sosial, yaitu pencemaran nama baik, mengatakan saya mantan pengacara, sudah dicabut berita acara sumpahnya, dicabut dengan dibekukan beda kan? Ya, betul. Nah, Sepakat. kemudian mengatakan mantan pengacara. Dari mana saya mantan Kok pengacara? jadi mantan gitu ya? Duluan dia kayaknya Bang. Ini saya buka aja sekarang. Karena kan cumi-cumi.com ini kan rujukan. Iya. Ntar ya. Siap. Jadi jangan aneh-aneh deh. Putusannya belum ada sudah dibilang mantan gitu Bang. Iya, jadi jangan. Makanya kemarin di tempat Bang Hercules, Ya. Bang Hercules tuh Di grip ya Bang. undang saya datang dan saya sudah jadi juru bicara GRIP. Nah, beliau memanggil Farhad Abbas. Ya. Farhad Abbas ditarik tangan saya, ditarik tangan Firdaus itu saya yang bawa sesuai dengan perintah Bang Hercules, ya saya bawa, lalu kemudian salaman. Ya Bang Hercules cuma pesan, ibarat pepatah, sesama biskota jangan saling mendahului. Oke, Gitu. Sama benar. lawyer ya, ini kartu advokat saya. Nih. Ini yang terbaru. Gimana ceritanya dicabut Coba di zoom nih. Nah. Ini. Tuh. Oke. Terus ini. Ya. Nah, ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2028. Baru aja diperpanjang, baru seminggu. Ya, jadi Baru seminggu nih Bang. baru seminggu Berarti diperpanjang. setelah rame-rame Nggak pun ada Pradi, masalah. nah, iya. Nggak- orang memang nggak ada masalah. Iya. Dan apalagi ketua tim hukum saya, laporan ketua PN Jakarta Utara di Mabes Polri itu adalah ketua DPN Pradi Bersatu. Terus 2 jenderal. Ya, terus dokter beberapa orang, profesor 2. Artinya bahwa ya kita sekarang begini, saya sebut kemarin di sini juga. Hukum itu bukan ditunggu. Di Indonesia ini ya, saat ini. Bukan ditunggu, terus bukan dikerjai santai, tapi hukum itu diperjuangkan. Itu yang betul. Keadilan itu diperjuangkan di negara Indonesia hari ini, menurut pandangan saya. Kalau Anda tidak perjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa jadi nanti terbalik. Jangan sampai terjadi mystery of justice, putusan hukum yang keliru, yang misteri terhadap diri kita. Itu yang saya coba melakukan perlawanan. Jadi laporan saya terhadap Ernida, kemudian Hadi, kemudian pemilik akun dan Buyung Lubis ini untuk memberi efek jerah. Ya. Apalagi menyebut saya melakukan penggelapan lah, terus itu adalah keluarga saya yang sedarah, yang menurut saya sangat tidak pantas. Tapi karena mereka ingin melakukan sesuatu yang menurut saya tidak pantas, ya maka saya ambil upaya hukum. Ya, Begitu. Tegas. Bang, tadi kan Abang bilang bahwa Abang tidak bawa perasaan dalam tugas Abang sebagai profesional ya Bang ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya harus mau nggak mau ngajak Abang kembali ke belakang bahwa saat Abang masih membela Laura gitu kan, Abang sempat empati Abang luar biasa. Malah jadi bermaksud mengadopsi segala macam. Sempat ada terbesit waktu itu ya kalimat-kalimat itu. Tapi sekarang Laura sebenarnya meninggalkan Abang. Gimana ya Bang sebagai ayah, sebagai Bukan lawyer? meninggalkan, melupakan malah. Nah, itu dia Bang. Jadi sebagai seorang anak, ya saya dengan istri sudah ngomong bahwa dari awal itu memang kita udah wanti-wanti kan. Apapun dia ngomong A, ngomong B tentang ini, Mirla ibunya dia nggak mau sebut nama, mak dia nggak mau sebut ibu, dia sebutnya Nikmir, segala macam. Tapi kita kan punya, kita rekam semua. Oke. Nah jadi tidak ada satu data pun yang bisa dia menghindar. Ya kalau dia melupakan, dia melupakan saya, melupakan istri. Apakah kami butuh dia dilupakan? Melupakan kami sendiri? Tidak juga. Tapi sebagai manusia, layak dong. Gara-gara bantu dia, saya ribut dengan NM. Ya. Dipukul, dianiaya. Kemudian dia sekarang
enak-enakan begitu ya, seolah-olah lupa. Padahal kalau dia tidak lari dan tidak ketemu saya, tidak dia bisa dibawa ke rumah sakit Polri, dapat Betul. ruangan Betul. VVIP 8 malam. Betul. Kemudian dia bisa bertemu dengan ibunya. Tapi itu melupakan. Tapi bagi saya sudahlah. Karena itu adalah biasa, kita menolong orang jangan mengingat timbal balik. Tetapi saya melihat bahwa apa yang saya lakukan itu sudah yang maksimal buat dia. Dan ya seperti tadi, berlaku pepatah itu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kira-kira begitu. Buah jatuh Orangnya mungkin sepohon-pohonnya. berubah gitu, jatuh dengan pohon-pohonnya sekalian gitu. Nah kemudian masalah Fadel, saya prihatin. Kenapa saya bilang prihatin? Ya Fadel ini dapat apesnya aja. Ya. Karena Loli itu sudah ngomong ke kita, dia bukan berhubungan dengan Fadel. Kalau di awal malah dibilang ke saya, dia sudah berhubungan dengan seseorang waktu dia masih SMP. Kemudian dia sudah berhubungan dengan orang bule juga, berhubungan badan loh. Nah, lalu kemudian di sini saya tanya apa mungkin kalian enggak hubungan? Enggak om. Ya udah, ternyata diperiksa terakhir sebelum penetapan tersangka dia ngaku 10 kali berhubungan badan dengan Fadel. Kemudian dia bilang aborsi tanggal 9 Mei 2024 dengan video call dengan Fadel, kemudian makan obat. Ya, makanya saya lihat apesnya itu begini. Karena dia masih di bawah umur, kemudian dilaporkan, akhirnya Fadel terjerat. Nah terhadap Fadel pun dia nggak ada empati. Ya nggak ada perasaan. Timbang kayak perasaan gimana gitu kan. Nah makanya saya geram melihat yang itu. Ketika ada unsur yang bisa membawa Loli ke persoalan hukum, Malah diabaikan. keluarganya malah nggak diam. Makanya saya tanda tanya, apakah karena ada perhitungan angka-angka, mungkin uang dan lain sebagainya. Karena kalau versinya NM kan 200 sampai 400 juta. Kalau versinya Fadel dengan Martin 100 juta. Dan itu pun habis digunakan semuanya oleh kontrak apartemen, treatment kecantikan, handphone dan lain sebagainya. Itu semua sama Loli. Karena Loli ngakunya kata NM kan dikasih minum air keran dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi saya ya siapa yang berbuat apa ya bertanggung jawab. Kalau perbuatan itu dilakukan bersama-sama, di aborsi, masa si Fadel yang harus nanggung? Kan yang aborsi perempuan, yang hamil perempuan. Ya kalau dia dianggap mengetahui atau menyuruh ya sudah. Kan itu juga pasal yang dikenakan ke Fadel. Dilakukan juga dengan sadar kan? Iya, dan Fadel juga dikenakan pasal yang itu. Ya. Dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan menyuruh dan atau mengetahui aborsi. Itu. Berarti abang sampai sekarang masih mendorong juga untuk keluarga Fadel melakukan itu sebenarnya bang ya? Iya, saya dorong. Nah, tiba-tiba kemarin mereka ngomong ya sudah, bagi saya itu. Tapi saya buktikan ke publik bahwa saya tetap lanjutkan laporan saya. Walaupun di awal banyak yang dukung, Rasman akan cabut laporan. Ini enggak lah. Saya punya cara, saya punya strategi, saya punya siasat. Dan bagi saya, kasus-kasus yang saya laporkan, itu harus jalan on the track. Itu. Saya akan tabrak siapapun yang coba-coba menghalang-halangi. Begitu. Saya kira kalian semua wartawan, terutama cumi-cumi.com ini sudah menjadi bagian media yang sangat saya perhatikan perkembangannya dan followers yang banyak atau subscriber yang banyak. Saya ingin cumi-cumi ini menjadi salah satu media YouTube yang tertinggi ratingnya dan paling banyak dilihat masyarakat. Kasih bang. Dan lewat ini saya sampaikan bahwa Razman tidak berubah. Jangan dikira Razman cooling down, gara-gara kemarin ribut, gara-gara bas. Enggak. Saya cooling down di urusan persidangan. Tapi kalau nanti di persidangan itu ada lagi kezaliman, ya saya lawan lagi. Betul. Saya akan berdiri tegak untuk bagaimana hukum tegak lurus. Betul. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya kira itu poinnya. Oke bang. Konklusi terakhir bang, kira-kira apa yang mau abang sampaikan di momen yang baik ini nih bang? Ya mungkin terhadap Nikmir, terhadap Laura, Fadel juga. Dan satu lagi bang, terhadap Kisru Skincare. Iya, saya berharap di bulan Ramadan ini, seperti Hini Sagara, itu kan hampir tiap tahun berangkat haji. Ya. Sementara dia dengan saya belum selesai urusan. Betul. Cabut kuasa sepihak, tidak bayar kewajiban bulanan, tanpa alasan mencabut kuasa. Diduga disuruh oleh Oki juga. Nah ini kalian ini ya, tidak sadar sudah begitu berat kalian dihukum Tuhan. Produksi kalian ini berapa puluh miliar habis. Itulah makanya jangan zolim, jangan sudutkan orang. Dan yang kita lihat lemah di depan mata belum tentu selemah itu dia. Nah sekarang kejadian semua kan, ya sudah.
Bagi saya, BP POM harus berdiri tegak di depan, di garda terdepan untuk mengusus kisru skincare. Mabes Polri juga harus turun, Polda juga, di seluruh Indonesia. Di Biren Aceh dengan Banda Aceh itu ada juga Vende Klinik, Ya, Vera Yuning Tias, itu juga harus diperiksa. Apakah dia menjual produk abal-abal atau tidak, bisa diperiksa kan? Limbahnya bagaimana, STR boleh dong diperiksa. Di daerah Surabaya juga ada MF Klinik, namanya Dr. Farah Raktion, periksa banyak juga. itu semua. Semuanya harus diperiksa, karena di daerah-daerah nanti kita bereskan yang di Jakarta, di daerah tidak gitu. Yang pasti sekarang, rakyat harus hati-hati menggunakan produk skincare. Ya. Pakailah produk skincare yang produknya itu tidak muncul masalah, tidak berkonflik. Ya, kalau yang orang-orang ini juga hati-hati aja. Nanti kalian jangan-jangan terjadi masalah yang dialami sampai dibawa ke DPR RI. Betul. Ada yang terganggu kehamilannya dan lain sebagainya. Betul. Jadi saya sependapat dengan Bang Riki Sitohang itu. Kalau Reza Gladys memberikan uang 4 miliar kepada NM, motivasi apa ya? Motivasinya berarti kan apa? ada yang ditutup. Ya kan? Nah, jadi yang memberi dan menerima kan idealnya. Betul, harus diperiksa dua-duanya. Nah, kan satu merasa diperas. Ya kan? Dengan cara pengancaman di Ya, media si sosial. RG-nya. Oke. Satu lagi memberi Ya. supaya diem. Supaya dia, Terus kenapa nggak waktu diserahkan duit itu dia panggil polisi? iya betul, betul. Pada waktu penyerahan duit itu panggil polisi, tangkap. Betul. Harusnya kan begitu. Nah, ini nggak, makanya kita minta diperiksa, harus adil. Kira-kira begitu. Oke. Dan terhadap NM, ya sekarang bulan Ramadan ya kamu perbanyak sholat, tarawih dan konsisten. Ya kalau, nah saya nggak tahu tuh hamil dia benar apa enggak. Kalau dia hamil, saya kira udah harus, kalau benar 3 bulan berarti sudah hampir masuk bulan keempat kan. Betul. Idealnya itu harus lebih besar lah. Mungkin nanti bulan kelima akan besar kandungannya. Kalau itu memang benar. Saya kira itu dari saya. Dan di bulan Ramadan ini menjelang Idul Fitri saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan orang-orang yang berseteru dengan saya ya dibukakan Allah hatinya, mendapat hidayah agar tidak memiliki niat jahat, niat buruk, zalim terhadap orang. Ya, karena saya yakin Allah menjaga saya, karena itulah saya senantiasa memohon perlindungan Allah dan Rasul. Semoga saya dan keluarga sehat, terjaga lisan saya dan dapat melakukan tugas saya sebagai seorang lawyer yang profesional di negara ini. Saya bersyukur Allah menguji saya, Allah memberi dukungan bantuan kepada saya sehingga saya kuat menghadapi ini, dan nama saya menjadi sangat populer saat ini, dan saya syukur pada Allah dan berterima kasih bagi orang-orang yang berjasa membantu saya. Amin. Terima kasih. Bang, sekali lagi terima kasih waktunya. Selamat Terima kasih. menjalankan ibadah puasa sampai akhir, Terima Bang. kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.